Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'du, qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Wa ammal hubbu fillahi, adapun cinta karena Allah, fahuwa min asyrafil maqamati, maka ia termasuk paling mulia-mulianya kedudukan, wa arfa'iha, dan paling tinggi-tingginya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, yaitu sangat mencintai Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, fasawfa ya'ti, maka akan mendatangkan Allah Ta'ala biqaumin, pada kaum, yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Qala alaihi salatu wassalam, salah satu, ada tiga hal gak ada yang salah sun, semua salah satu. Salah satu, ada tiga hal. Man kunna, siapa yang ada padanya, fihi, pada orang itu, wajada bihinna, mendapati dengannya, halawatul iman, manisnya, rasa manisnya iman. Ayyakunallahu, yaitu adanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, ahabba ilaihi, lebih dicintainya. Mimma siwahuma, dari keduanya, dari selain keduanya. Al-haditha, teruskan hadisnya, aitamim al-haditha. Qala alaihi salatu wassalam, ahibbullaha, cintailah Allah, lima yaghdukum, karena Allah telah memberikan anugerah pada kalian, bihi, dengannya, min ni'amihi, dari nikmat-nikmatnya. Wa ahibbuni, dan cintailah saya, bi hubbillahi, dengan mencintai Allah. Wa maknal hubbi lillahi ta'ala, adapun artinya cinta karena Allah Ta'ala,
Mailun yaitu condongnya hati, rasa condongnya hati. Wa ta'alluqun dan rasa ada hubungannya hati. Wa ta'alluhun dan bertuhan dengannya. Yajiduhu ia mendapatinya al-abdu seorang hamba fi qalbi di hatinya, fi qalbihi di hatinya. Ila dzalikal janabil aqdasi, pada kehadiran atau kehadapan Allah yang maha suci, ar-rafi'i yang maha tinggi. Mashuban dengan disertai binihayati takdisi dengan sungguh-sungguh atau puncaknya mensucikan, wa tanzihi yang dan membersihkan, wa ghayati ta'zimi dan puncaknya mengagungkan, wal haibati lillahi ta'ala dan atas kebesaran Allah Ta'ala. La yukhalituhu syai'un, tidak mencampurinya sesuatu, min khawatiri tasbihi, dari bisikan-bisikan menyerupakan Allah. Wala yumazijuhu dan tidak mencampurinya syai'un sesuatu, min auhamit takyifi, dari dugaan menyerupakannya. Ta'ala maha tinggi Allah Ta'ala andalika demikian itu, uluwan kabiro dengan tinggi yang maha besar. Nabbahna kami memperingatkan, ala hada atas ini, li'anna ba'dul amati karena sebagian orang awam, alladzina la basaira yang tidak punya pandangan mata hati, lahum bagi mereka, idza sami'u apabila mereka mendengarkan, bi ahwali ahlillahi dengan keadaan orang-orang yang mencintai Allah, wa bi azwaqihim dan dengan perasaan mereka, fi mahabbatillahi pada kecintaannya, qad tasbiku terkadang telah terlanjur ila qulubihim pada hati mereka, wa afhamihim dan pada pemahaman mereka, wasawisu godaan-godaan atau bisikan-bisikan, wa auhamun dan sangkaan atau dugaan, azimatul khotor yang besar bahayanya, sadidatud dorori yang sangat bahaya. Summa innaman kemudian sesungguhnya orang sodaqo fi mahabbatillahi yang benar dalam mencintai Allah Ta'ala, da'ahu mendorongnya zalika demikian itu, ila itsarillahi pada mendahulukan perintah Allah, ala masiwahu atas hal-hal selainnya, wa ila tasmiri dan mendahulukan atau mendorong pada kesungguhan disuluki sabili kurbihi, untuk melintasi jalan mendekatkannya, waridahu dan ridhonya, wa ilal jiddi dan kepada sungguh-sungguh fi taatihi
dalam mentaatinya, wa badlil istita'ati dan mencurahkan kemampuannya fi khidmatihi dalam berkhidmat padanya, wa tarki dan meninggalkan yusghilu an dzikrihi yang melalaikan dari atau menyibukkan dari menyebutnya, wa husni muamalatihi dan baiknya berhubungan dengannya min kulli syai'in dari segala sesuatu, wa min a'dhami ma dan di antara tanda-tanda yang paling besarnya sesuatu, yadullu ala mahabbatillah yang menunjukkan atas cinta kepada Allah, husnul ittiba'i yaitu baiknya mengikuti li Rasulillahi kepada Rasulullah. Qala Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum katakanlah jika kamu mencintai Allah fattabi'uni maka ikut saya. Yuhibbukumullah maka akan mencintai kalian Allah Ta'ala, wa yaghfir lakum dan mengampuni pada kalian dunubakum dosa-dosa kalian. Wallahu dan Allah Ta'ala ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Titik. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah ini adalah bagian daripada perbuatan hati yang merupakan makom yang tertinggi. Cinta kepada Allah min af'alil qalbi, dari perbuatan hati yang wajib bagi setiap manusia untuk mencintai Allah itu. Dan merupakan satu makom yang tertinggi di dalam makom-makom tasawuf, di dalam kaitannya untuk memperbaiki hati. Sehingga disebutkan oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Maka orang apabila sudah meyakini dan betul-betul paham tentang sifat-sifat Allah, itu diantaranya buahnya adalah malu kepada Allah. Samratul ma'rifati salatun, buahnya mengetahui sifat-sifat Allah itu ada 3. Al-haya'u minallah, yaitu malu kepada Allah, dalam arti hatinya tergenggam untuk durhaka kepada Allah. Yang kedua, al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Artinya senang di sisi Allah, mendapatkan pahala dan mendapatkan ridhonya. Karena buahnya mengetahui bahwa Allah itu yang menentukan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang memperhatikan kita walaupun kadang-kadang kita tidak memperhatikannya. Sehingga dengan paham betul menghayati sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu maha tahu, Allah maha melihat,
Allah maha berkehendak, Allah kuasa untuk menentukan, maka harus cinta kepada Allah. Itu. Yang kedua buahnya. Maka belajar ilmu tauhid itu diantaranya arahnya ke sana. Bukan pandai cakap aja gitu ya. Oh ini kalau ini begini, kalau ini begini. Tidak. Ada buahnya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan yang disebut al-hubbu fillah. Yang ketiga al-unsu fillah. Artinya merasa asik di hadapan Allah. Merasa asik melihat keindahan Allah di dalam hati gitu. Kalau ada waktu dia menyendiri terus berzikir kepada Allah, merasa senang dia. Zikirnya itu di hadapan Allah Ta'ala begitu. Itu buahnya sifat yang disebut samratu ma'rifah. Ma'rifah itu artinya ma'rifatu sifatillah, mengetahui sifat-sifat Allah. Maka orang yang cinta kepada Allah mendorong untuk mendahulukan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan mendorong untuk menjauhi larangan-larangannya. Sehingga ketika orang itu cinta kepada Allah, maka ngantuk-ngantuk pun bangun, giliran waktunya sholat gitu. Tidak seperti sebagian anak muda itu jam 8 pun belum bangun. Ya. Perasaan karena nggak ada tanggungan, itu sempit rizkinya, tidur sampai jam segitu belum bangun. Orang sudah kesana kemari, udah pergi mencari rizki untuk mendapatkan ma'isyah kehidupan. Orang sudah berzikir, sudah beribu-ribu, awak pun belum bangun, sholat pun belum. Dan ini kadang-kadang menimpah kepada anak ngaji gitu. Itu ya musibah itu ya namanya. Tapi kalau tiap hari kayak begitu ya kapan untuk mendapatkan hubbullah itu? Berarti belum ada cintanya kepada Allah. Sebab orang yang cinta kepada Allah itu mendahulukan perintah Allah. Orang yang cinta kepada Allah, subuh bangun, belum masuk waktunya zikir-zikir. Kalaupun tertidur, terbangun lagi sholat dulu. Itu dibiasakan, jangan mentang-mentang nggak ada tanggungan, nggak ada menghindari sarapan misalnya, ya. Saya kadang-kadang kayak gitu, macam mana mau hidup ngurus anak orang kayak gini. Hanya kalau ada misalnya orang suka sama orang ini, jangan, itu orang pemalas saya bilang gitu. Ya, itu pandai cakap aja itu, pemalas itu gitu. Akhirnya hidupnya melarat. Dari mudanya pun memang udah jarang sholat subuh pada waktunya. Sholat subuh jam 9, jam 11. Sehingga kadang dikritik sama orang, si anu baca kitab tapi nggak sholat subuh katanya. Si anu pandai baca kitab tapi sholat subuh jam 10 siang, menyesuaikan dengan Makkah. Gitu ya. Nah, ini diingat-ingat itu ya, nggak ada cinta kamu kepada Allah itu.
cinta palsu itu. Sebab orang yang cinta itu dia menjadi hambanya orang yang dicintai itu. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Siapa yang cinta sesuatu itu menjadi hambanya. Itu umum. Cinta kepada Allah menghamba kepada Allah. Cinta kepada perempuan cantik bisa menjadi hambanya. Makanya ada bapak-bapak yang udah agak tua, istrinya muda, cantik. Akhirnya dia menjadi seperti hambanya, seperti budaknya gitu ya. Budak hamba saya, bukan budak bahasa Tanjung Balai ataupun Batubara. Budak kalian apa cakap kalian, katanya gitu. Ada anak kecil masih ngamen gitu. Alah masih budak-budaknya ini gitu ya. Itu. Kasihan budak-budak ini katanya kan. Itu ada tempatnya berbicara. Ini siakul kalam dalam bahasa Arab. Susunan kalimatnya ini konteksnya kemana gitu. Maka disebutkan dalam riwayatnya bisidqul mahabbati min salati khisalin. Kebenaran cinta itu dilihat dari 3 hal. Yang pertama ayyahtaro kalama habibihi min kalami ghairihi. Memilih cakap kekasihnya daripada cakap lainnya. Wa yakhtaro majalasata habibihi ala majalasati ghairihi. Yang kedua memilih bersanding, duduk bersanding dengan kekasihnya daripada bersanding dengan lainnya. Yang ketiga wa yakhtaru ridho habibihi ala ridho ghairihi. Memilih ridhonya kekasihnya daripada ridhonya lainnya. Maka kebenaran mahabbah itu berarti memilih apa perintah firman Allah kalau konteksnya kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala ya menyuruh sholat, sholat. Ini yang menyedihkan itu ya. Anak ngaji jam 8 belum sholat. Jam 9 belum sholat. Katanya malam gak bisa tidur. Mau ngapain? Malam gak bisa tidur itu urusan sholat, itu urusan lain gitu. Artinya sholat tetap sholat, itu gak alasan. Kamu misalnya kerja, masuknya jam 9, padahal masuknya setengah 8, alasannya malam gak bisa tidur. Udah pulang aja, tidur. Gitu aja terus bosnya. Besok kayak gitu, pulang aja tidur. Selanjutnya tidur terus, gak usah datang-datang lagi gitu. Mentang-mentang gak ada orang tuanya, gak dilihat orang tuanya, terus suka-suka hatinya gitu. Nah, ini saya peringati semuanya, terutama yang di sekret ya. Itu macam sholat subuh itu seringkali tinggal gitu. Artinya lewat waktu. Bagaimana cinta Allah Ta'ala kayak gitu.
dan yang lain-lain, karena yang lain nggak tahu saya di rumahnya. Ya, jangan-jangan lebih parah dari itu. Misalnya di kos nggak ada yang kontrol, udah tidur aja main HP. Giliran mau kerja, malas mandi, nyemir muka saja udah terus pergi. Mukanya aja disemir, nggak sempat dibedahi, terus pakai genco, ya, pakai parfum, ketiaknya dikasih terus udah pergi, ya, ngirit air. Memilih duduk-duduk dengan kekasihnya, yaitu ya ibadah, zikir, daripada duduk-duduk dengan yang lain. Kamu misalnya ada cewekmu, si Ilham misalnya, ya, udah ada apa belum? Oh ya, nanti dicarikan, mau? Hah? Ada janda yang betul-betul ini udah 2 kali janda, punya anak 2. Pernah saya tawarkan anak, katanya udah bongkar mesin itu Ustaz. Ngomongnya itu kok keras sekali. Jangan dah Ustaz, udah bongkar mesin gitu. Ya. Pernah ngomong kayak gitu, dia satpam, yang satu kepala sekolah di pesantren. Ada orang nanya, mana bapak itu kok gak hadir? Istrinya diboring katanya. Dilaporkan, kena pecat satpam itu gara-gara bilang istrinya diboring. Ya, apa kali kasar kali dia seperti itu, ya. Macam kereta jadi buatnya, bongkar mesin juga kayak gitu. Memilih kamu kalau punya cewek, duduk-duduk bersama cewekmu daripada duduk-duduk sama nenek-nenek, kan? Betul. Nah iya betul. Berarti ya kamu saat ini kamu sehat akalmu. Kalau kamu milih duduk sama nenek-nenek berarti gak pala sehat. Ya. Tapi jangan pula tiap ada acara duduk-duduk sama perempuan aja. Itu saya tandai ada orang kayak gitu. Pokoknya kalau ada, duduknya sama perempuan dulu, lama-lama baru pindah. Itu kapan mau jadi orang pinter gitu? Karena ilmunya udah tertutupi dengan perempuan-perempuan itu. Apalagi dimain-mainkan perempuan. Perempuan itu pun kan pandai main-mainkan itu. Bilang katanya aku suka, terus ditinggal pergi gitu ya. Karena dia balas dulu pernah dibikin laki-laki kayak gitu. Sekarang mau aku bikin laki-laki. Ya. Bilang sama Acong misalnya, aku suka kamu Cong, katanya kan. Acong tergila-gila. Sampai celananya dijual untuk itu. Ya karena kalau orang itu sudah cinta, itu berani berkorban. Celana dijual demi cinta. Kalau dalam nyanyian itu celana pun terbang gitu, demi cinta itu ya. Celana yang bagus ya, kalau celana yang jelek-jelek mana laku. Jadi itu ciri-cirinya kalau cinta kepada Allah juga begitu, berani berkorban.
infak demi menegakkan kalimat Allah, dikeluarkan uang yang 20, yang 2000 ditahan. Bukan 20 ditahan, 2000 keluar gitu ya. Kayak gitu pun kerjanya bagus dia orangnya ya. Punya mobil ke sana kemari, walaupun tertulis di STNK bukan milik dia. Ke sana kemari bawa mobil, tapi kau ketawa berarti kau lah ini. Kau sering bawa mobil? Oh, iya. Pernah jurusan ke akhirat belum? Ke Pakam yang sering ya. Kemana? Ya disuruh-suruh ke Pakam gitu. Oh, ke Medan. Ke Kampung Keling gitu. Ya, jadi memilih berduduk-duduk dengan kekasihnya. Makanya itu ciri-cirinya. Kalau cakap di antara cakap-cakap yang lain, itu yang dipilih adalah cakap kekasihnya. Walaupun agak kurang-kurang sedikit ya dibela gitu. Tahu itu ya. Nah, iya, nanti kalau nggak tahu tanya sama abang ini. Abang ini ahli bercinta. Ya. Makanya masih doktrin sama orang terus. Begini kau kalau cari perempuan gitu. Ya. Abang ini ya. Dia misalnya cinta kepada Allah 2 SKS. Gitu ya. Apa SKS? Suka-sukaan gitu ya. Iya, nanti kau tanya sama si Acong ini ya. Belum selesai SKS-nya itu. Karena si ngurusi kerjaannya. Sehingga disebutkan dalam pepatah itu hubbuka syai'an tu'mi wa tusim. Cinta kamu pada sesuatu itu membuat kamu tu'mi. Artinya buta dan membuat kamu tuli. Iya. Dibilang sama mama, apalah yang kau tengok itu katanya kan. Yang mau nikah saya mau, bukan mama katanya kan. Itu. Misalnya mamanya nggak suka, ya. Makanya kalau sudah cinta itu nggak memandang cantik ataupun tidak cantik, karena udah cinta. Nggak memandang ganteng atau tidak ganteng, yang penting sudah cinta. Apalagi dicampur dengan pelet ikan itu ya, nanti kamu beli pelet ikan itu. Kamu tanya sama abang itu, pelet yang untuk perempuan apa gitu. Ya, pelet ikan ditunjukkan nanti. Itu asal muasalnya daripada hubbun itu tadi. Jadi ada cinta kepada Allah, mendahulukan perintah Allah daripada yang lain-lain, mendahulukan perintah Allah dan mendahulukan menjauhi larangan-larangannya. Cinta Rasulullah artinya mengamalkan sunnahnya dan mengikuti akhlaknya. Katanya cinta Rasulullah, tapi kalau pidato suka maki-maki misalnya. Siapa enggak sholat
babi katanya. Ada kayak gitu itu orang pidato. Ya. Ibu-ibu yang suaminya nggak sholat tidur sama siapa katanya kan? Babi katanya kan. Pernah dengar pidato kayak gitu? Pernah ya? Gampang pidato kayak gitu itu. Gampang. Itu lakunya itu kalau kayak gitu daerah Tanjung Balai gitu. Itu kayak gitu pidato-pidato kayak gitu. Kalau yang pidato ilmu Tanjung Balai nggak pala jalan. Iya. Hah? Melawak sama jelek-jelekkan orang itu tadi. Baru suami-suaminya ngamuk. Jangan panggil Ustadz itu lagi. Suaminya dipikir babi gitu kan. Udah meninggal orang yang pidato kayak gitu itu. Udah lama ya. Sakit gula. Tahu? Siapa namanya? Tanjung Balai banyak. Enggak, orang Medan, cuma pidatonya sering di sana. Saya tahu. Saya banyak tahu orang ceramahnya kayak begini gitu. Tahu. Saya enggak mau niru. Sempat mati kayak gitu itu. Masa parah kali. Yang enggak sholat babi kata saya. Isra Mi'raj ini kan. Ya. Ibu-ibu kalau suaminya enggak sholat tidur sama siapa katanya. Babi gitu. Itu diantaranya ya. Lalu secara luas asal muasalnya mahabbah itu condongnya hati pada sesuatu yang sesuai dengan yang orang mencintainya itu namanya mahabbah. Ada kalanya condong kepada kebaikan atau kecantikan, keindahan. Seperti baiknya bentuk. Baiknya bentuk itu artinya ya mobil misalnya, kalau bentuknya bagus, gagah, dicintai. Laki-laki tinggi gagah dicintai. Pendek gak pala. Udah pendek perutnya besar, rambutnya botak misalnya. Kalau sama istrinya undangan disuruh ke belakang-belakang. Bapak di sana aja ya katanya. Aku mau jumpa kawan-kawan dulu nanti lama-lama. Suaminya di belakang merokok-rokok. Begitu mau pulang, dia nyamperi sudah di luar gedung gitu, masuk mobil tuh suaminya kayak gini gitu. Kira-kira begitu. Sayang kali ibu ini gitu kan. Itulah ketentuan Allah itu ya. Tapi kadang-kadang kakak-kakak ada yang suka kayak gitu, yang penting mapan gitu ya. Tidak perlu tampan gitu. Itu apa tampan tidak mapan? Udah dua-duanya udah enggak tampan, enggak mapan. Kerjanya tidur. Diracun aja itu. Karena enggak pantas hidup di dunia. Saya walaupun diem saja gitu, di hati saya itu gondok ini yang cocok anak ini diracun ini. Masa tidur jam 8, jam 9 baru bangun. Udah enggak pantas hidup ini.
Di antaranya karena kepandaian akalnya, sehingga cinta karena kemuliaannya, karena kecerdasannya, karena kelebihannya gitu. Orangnya nggak pala tampan, tapi luar biasa otaknya cemerlang. Itu banyak orang suka. Ya, daripada ganteng tapi botol, bodoh tolol, gitu. Minum es ditiup-tiup katanya masih ada panas gitu. Tunggu dulu katanya, masih panas katanya, biar asapnya hilang dulu katanya. Mau makan makanan nggak tahu caranya. Ini bagaimana makannya ini caranya katanya. Makanan yang jarang terkenal di lingkungan kita, pas disuguhkan gitu, ini ada kuahnya, ini ada pokoknya, lalu di situ ada pisau, ada piringnya. Pisau ini untuk apa katanya kan gitu. Setiap piring ada pisau katanya kan. Bang, macam mana cara makan ini katanya. Udah gak usah makan, ini bukan makanan katanya. Kalau saya bilang kayak gitu. Di potongan saya itu pernah dibilang orang waktu makan roti jala, orang Aceh dia, gini caranya Ustadz makannya katanya. Ya Allah, remeh kali orang itu sebenarnya. Cuma roti jala aja. Terus diambil piring, ini Ustadz, ini masukkan sini katanya gitu. Cuma roti jala. Jangankan roti jala, roti seser pun roti seser, roti tangguh pun tahu. Nah, itu diantaranya. Ada kalanya orang itu cinta karena kebaikannya, sering dikasih, sering ditegur. Mau kemana bang? Katanya kan. Nanti datang lagi, pulang bang katanya gitu. Jumpa gitu kayak gitu aja. Yang ketiga, maksud kakak apa kok sih nanya-nanya aja gitu. Enggak, biasa-biasa saja katanya. Oh ya udah katanya. Jenisnya mahabbah itu ada 3. Ada mahabbah biijlalin wa azomatin, cinta dengan mengagungkan dan memuliakan, seperti cintanya seorang anak kepada orang tua, cintanya seorang murid kepada guru. Itu biijlalin wa azomatin, dengan mengagungkan dia. Bagaimanapun ada kesalahan guru, tetap diagungkan karena gurunya. Namanya kesalahan, jangankan guru biasa, guru yang sudah hebat kali pun ada kesalahannya. Ulama saja ada. Yang kedua, mahabbatu syafaqatin wa rahmah, cinta belas kasih dan kasih sayang, seperti cintanya orang tua kepada anak, cintanya guru kepada murid. Itu cinta untuk sayang dengan dibimbing dan sebagainya. Ada namanya mahabbatus istihsanin wastildzadin, mahabbah untuk mendapatkan kebaikan dan kelezatan. Itu yang disebut mahabbatu sairin nas atau ammatun nas. Cintanya umumnya manusia itu kayak begitu. Tapi di sini yang diterangkan adalah mahabbatullah.
Ketika orang itu sudah betul-betul tinggi cintanya kepada Allah, maka dia merasakan manisnya iman. Maka disebutkan dalam hadis tadi, salatun. Kalau yang saya hafal itu salatun, bukan salah satu. Makanya saya tanya, apa ada yang salatun? Ada 3 hal di mana orang itu apabila sudah mendapati 3 hal itu merasakan manisnya iman. Yang pertama, lebih mencintai Allah dan utusannya daripada selainnya. Mencintai diri sendiri, mencintai keluarga, mencintai anak, mencintai istri, mencintai harta, jabatan, boleh saja asal jangan melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan ada yang wajib mencintai anak, mencintai istri, asal jangan mencintai cintanya itu lebih daripada cinta Allah. Sebab cinta kepada Allah harus lebih tinggi daripada selainnya. Ketika orang itu sudah merasakan bahwa mencintai Allah lebih tinggi daripada yang lainnya, mencintai Rasulullah lebih tinggi dari lainnya, maka dia merasakan manisnya iman. Ketika iman memerintahkan untuk sholat, dia sholat dengan senang hati, walaupun dalam keadaan kurang sehat ataupun mengantuk, dipaksakan karena didorong rasa iman itu tadi, sehingga sudah dorongan iman yang kuat itu tadi merasa enak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut merasakan manisnya iman itu tadi. Iman memerintahkan untuk puasa, puasa pun dilaksanakan dengan enak, karena iman itu sudah lengket di dadanya, di hatinya, sehingga merasakan manisnya iman. Itu yang pertama. Cinta kepada Allah itu wajib, karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita yang disebutkan tadi dalam Al-Quran. Lima yahdukum, cintailah kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat pada kalian. Allah tidak diminta pun sudah memberi. Dari hidup dalam kandungan ibundanya dikasih makan. Apa makanannya? Apa? Anak kecil yang di perut ibundanya makanannya adalah pisang kepok. Bukan. Darah haidnya mamanya itu. Hanya jangan berani-berani kau sama mama. Kau tipu aja mamamu kan. Di sekret mak tidur katanya kan. Padahal tidur di tempat yang lain. Makanya orang kalau sudah nggak ada darah haidnya itu nggak bisa hamil. Namanya sudah mampus, menopause. Ya memang satu lagi mampus itu. Misalnya anak muda masih kuat minumnya susu sama beli madu,
sama di majelis itu ada jual madu dibeli, ya masih kuat, tapi istrinya sudah menopause, nggak akan bisa hamil karena makanannya anak yang di dalam kandungan itu udah nggak ada lagi. Kalau yang di sini belum ada yang menopause ini, ya. Udah ada Kak belum? Ya. Di dalam kandungan udah dikasih, lahir nangis. Biasanya anak kecil lahir nangis apa cengengesan? Ya. Nangis. Mungkin yang lahir ketawa itu si Azmi itu. Maka sikit-sikit hehehe. Apa yang saya ceritakan ini walaupun agak guyonan, semua ini benar, ya. Benar. Menangis karena bingung, udah enak-enak di perut ibundanya, nengok dunia ini banyak masalah. Setiap 7 tahun ada masalah. 7 tahun kamu sekolah, masalah. Sekolah 7 tahun, bukan 3,5 tahun. Ya. Udah 7 tahun sekolah, masuk ke SMP, SD masuk ke SMP, masalah lagi. Ini sekolah lagi katanya. Ya. Sampai berikutnya lagi 7 tahun lagi, udah SMA lah itu, ya. Udah SMA terus mau kuliah. Bingung juga, ini kuliah apa kerja, kerja apa kuliah, kuliah apa kerja, dihitung sampai jari, kuliah kerja kuliah, ya gitu, nggak usah kuliah. Tiba-tiba lama-lama kawanku kuliah semua, ya katanya. Kalau aku nggak kuliah kayak gini-gini aja, kuliah katanya, gitu. Sesudah kuliah masalah juga. Dapat SPDI dikiranya petentengan di kampung itu, ya. Aku yang di gang ini yang paling sarjana gitu. Bermasalah lagi. Sudah sampai 7 tahun lagi, kamu hitungilah jumlahnya itu. Kepingin nikah, masalah lagi. Yang enggak ada yang perempuan yang mau, karena dia pelitnya terkenal sampai ke luar negeri. Sama kawan itu bilangnya, ayo makan ayo makan. Saya yang belikan katanya. Bukan mau traktir, saya yang belikan itu berarti mana uangnya saya yang belikan katanya. Tapi kamu bilang saya yang beli. Iya kan saya yang belikan, bukan saya beli katanya kan. Terkenal kali kayak gitu itu. Ada orang yang kayak gitu. Perempuan sampai amit-amit lah kayak gitu. Nangis, ya. Udah dikasih, semuanya dikasih. Sampai udah tua pun dikasih rizkinya oleh Allah Ta'ala. Makanya wajib cinta kepada Allah. Kedua, wajib cinta Allah bukan cinta gitu, bukan gitu. Sebab cinta itu direfleksikan dengan kenyataan. Dia cinta sama aku katanya, dia bilang, tapi dia lari nikah sama orang lain. Berarti nggak cinta, itu nipu, ya. Tapi terus dibilang la haula wala quwata illa billah. Semua tidak ada daya antara kau dengan kamu. Karena ini ketentuan Allah katanya kan. Ya. Ya udahlah, relakan aja lah, siapa yang dulu main-main kayak gitu. Main api ya rela terbakar.
Kemudian cinta kepada Allah itu wajib karena cinta dunia itu ada batasnya. Cinta kepada Allah tidak ada batasnya. Cinta kepada Allah tidak ada batasnya. Cinta dunia ada batasnya. Kamu cinta mobil, pagi-pagi belum mandi pun mandikan mobil gitu, dilap-lap. Ada yang kayak gitu. Karena cinta kepada mobil mau dibawa kerja gitu dilap-lap dulu sampai berkilat baru mandi. Rupanya orang nggak ada yang memperhatikan mobilnya. Selain itu begitu jalan hujan rintik-rintik, nggak deras, makin tambah bikin kotornya mobil gitu. Wah, hujan ini macam mana ya katanya kan. Nah, ada batasnya, mobilnya rusak. Cinta sama istri, istrinya dibilang, "Dek, adik kalau pakai baju kayak gini cantik sekali," katanya kan. Jadi kalau nggak pakai kayak gini jelek aku katanya kan. Bukan kayak gitu katanya kan. Nanti dibilang aku sayang kepadamu karena kau cantik gitu. Jadi nanti udah tua kau tinggalkan aku katanya. Kalau udah tua kan udah banyak lesung pipit saya. Nah, makanya kalau dibilang kayak gitu dibilang ya, misalnya si Rojak ini yang pandai cakap kayak gitu ya. Adik cantik kali katanya. Nah ini rayuan gombal nih. Nanti uang belanja dikurangi. Itu yang kedua di dalam hadis disebutkan wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala. Ini dibilang al-hadisah, teruskan hadisnya. Saya suruh kamu meneruskan enggak tahu. Udah saya jawab. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala. Hendaknya seseorang itu tidak mencintai seseorang itu kecuali karena Allah. Misalnya suka istrinya karena Allah, suka suaminya karena Allah, suka kawannya karena Allah, maka ada nyanyian cintai aku karena Allah. Kan ada itu kan, sayangi aku karena Allah gitu. Lesti nyanyi itu menang dia. Gitu. Dapat apa juara karena memang ahlinya. Datang Sikandar nyanyi sambil ngantuk. Sambil ngantuk. Wih, aku mau nyanyi wih gitu. Ya. Kayak gitu dia. Wih gitu dia. Ada apa gitu. Nampak si pahutarnya itu. Nggak bisa memang itu. Tapi sebenarnya bisa dirubah itu. Tapi kalau tinggal di Jawa, sebab Batak-Batak itu kalau tinggal di Jawa lembut. Ya. Tanjung-tanjung itu tinggal di Jawa lembut itu. Akbar Tanjung. Kalau Medan, ya Medan lah. Apa kau? Itu dia. Ya. Di sana lembut dia. Apa yang bisa kita bantu bang? Gitu dia. Di sini dibilang gitu. Bantulah aku perlu uang katanya. Padahal maksudnya bukan kayak gitu. Jadi mencintai itu karena Allah. Sebab kalau mencintai karena yang lain itu sesaat. Dan itu nggak dapat pahala. Tandanya orang itu iman kepada Allah itu cinta karena Allah. Nanti
nanti kamu punya monyet, cintai monyetmu karena Allah. Jadi artinya ya kamu kasih makan gitu ya. Jangan kau bikin topeng monyet, itu mendolim itu. Nyari makan aja kok memperalat topeng monyet. Apa enggak? Kalau enggak memperalat itu enggak bisa makan. Topeng monyet itu disuruh naik apa yang kayu dinaiki itu apa namanya? Egrang ya. Nah, monyetnya bagaimana? Senang kali orang kata monyet ini orang gila ini kata. Aku kayak gini kok ditengoki aja. Aku suruh pakai baju, itu yang nengok nggak pakai baju gitu. Kata monyetnya. Kasihan itu nggak boleh diperalat kayak gitu. Mana tahu kamu nggak ada kerja terus ikut kayak gitu. Ya. Jangan Ustaz Munib ya. Berubah profesi. Sampai ada ustadz dia bilang ustadz makan beling gitu. Kayak gitu. Yang ketiga hadis itu menyatakan wa ayyakruhu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyudafa fin nari. Jadi yang salatul man kunna fihi wajada halawatal iman. Ini ceramah saya judulnya merasakan manisnya iman. Ini satu khutbah. Kalau diturbahkan talun kenas ini 200. Bukan cepet. Iqbal asik cepet aja gitu. Tapi udahlah daripada tidak. Ya. Nanti naik sikit cepet limpul. Jangan sikit kali cepet 25. 25 pas itu untuk satu bungkus rokok sama korek apinya. Ya. Pulang khutbah langsung masuk ke ding. Bang, satu bungkus bang. GP gitu. Yang besar apa yang kecil? Yang besar. Udah dapat itu, masih untung cepet itu. Jadi yang pertama ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illallah ta'ala. Yang ketiga wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyudafa fin nari rawahul Bukhari. Hendaknya yang ketiga tadi benci kembali kepada kekufuran sebagaimana benci dilemparkan ke api neraka. Api neraka sangat panas. Sehingga panasnya itu masih 69 derajat lagi. Kalau kena api rokok panas, maka api neraka itu 69 derajat lagi. Dalam riwayat itu ketika dimasukkan ke neraka 70 tahun baru sampai ke dasar api itu tadi. Makanya berat. Maka benci kepada kekufuran seperti benci dilemparkan ke api neraka. Dalam arti tidak suka kalau ada lambang-lambang kekufuran. Tetapi bukan berarti tidak bermuamalah dengan orang-orang kafir. Sebab kita tidak bisa lepas daripada muamalah dengan orang kafir. Siapa yang bikin HP kamu? Siapa? Muslim apa kafir? Kafir, ya. Halusnya non muslim gitu, halusnya gitu ya. Yang punya gede-gede besar itu muslim apa kafir? Umumnya muslim, kafir ya. Yang punya bikin
Kereta siapa? Kereta Vario yang baru itu bikinan siapa? Kafir apa? Kau nggak nyambung. Ya. Joko Sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Gitu. Artinya kepada kekafirannya itu nggak suka, tapi kita juga tidak bisa lepas karena hakikatnya yang buat kafir itu adalah Allah. Allah yang menciptakan orang kafir itu Allah. Tapi kita tidak boleh senang kepada kekafiran. Tidak boleh. Kalau kita benci kepada kekufuran, kita harus ingat bahwa yang membuat kufur itu adalah Allah. Tidak boleh kita benci kepada kekufuran secara mutlak, sebab yang membuat kekufuran itu Allah. Siapa yang benci kepada kekufuran secara mutlak begitu saja berarti benci sama yang membuat kafir. Kalau benci kepada yang membuat kafir berarti dimasukkan ke neraka, jadi musuh Allah. Tapi tidak boleh suka. Suka nggak boleh, gitu ya. Benci juga harus ada batasnya. Satu saat kita juga dalam sosialnya membutuhkan orang kafir itu. Ada dokter spesialis tapi non muslim untuk bisa mengobati misalnya sakit kulit. Kalau yang ada sakit kulit itu sekarang namanya Sakti itu, Arifin Sakti itu, Siregar. Itu khusus penyakit kulit. Kamu udah pernah berobat ke situ? Belum sembuh kulitnya itu? Belum. Nanti kasih garam aja itu. Ya nanti betul-betul diobati itu bisa diobati sama si Kandar. Ya. Nanti naikkan sedikit lah honornya. Nanti kan dicari jalan keluarnya, solusinya. Jangan kau tanya sama mukhlis. Mukhlis ini solusi tanpa solusi. Ya. Solusi tanpa solusi gitu. Jadi itu menerangkan orang itu kalau sudah merasakan manisnya iman itu kayak gitu. Satu saat hamil tua, kanan kiri yang punya mobil itu non muslim. Dia pun udah bilang, Kak nanti kalau malam-malam nyakiti manggil saya aja Kak, ini nomor telepon saya, nanti diantar ke rumah sakit katanya. Iya, oh diantar, betul, dia baik. Nah, begitu nyakiti si mukhlis istrinya gitu ya. Udah ini bang, sakit kali ini bang. Nggak merasakan abang katanya kan. Iya katanya kan. Dia pun karena udah suntuk cari korek api terus merokok. Merokok pula bang katanya. Ya suntuk aku katanya. Ya ditelepon. Iya saya antarkan katanya. Di rumah sakit mana katanya kan. Mitra Sejati katanya. Oh tempatnya orang meninggal itu. Oh enggak, rumah sakit haji sama. Pokoknya kalau sana pulang udah meninggal itu. Kawan-kawan saya itu kalau
udah di rumah sakit itu udah mau meninggal itu. Saya bilang kayak gitu, ada saja Ustadz kata saya. Tengoklah tandai, saya bilang gitu. Meninggal, iya kata Kiai Muhyiddin, tempatnya meninggal itu katanya. Ngeri juga rumah sakit itu katanya. Memang sudah parah-parah ditaruh di situ, udah nggak sanggup lagi lah, udah nggak sanggup lagi. Sering tempatnya di situ, dituduh rumah sakitnya. Makanya hati-hati di rumah sakit pun kadang-kadang ininya itu nggak ada isinya. Yang untuk meriksa apa itu? Nggak ada siapa. Ya, diginikan ini, nggak ada. Malam-malam saya di rumah sakit kayak gitu, terus terasa sama saya panggil dokternya, yang kayak itu bukan dokter, perawatnya. Dok, kayaknya nggak ada isinya itu. Ditengok, kok nggak ada isinya kok? Iya, lupa aku kata saya kan, dimarah-marah ini. Ada yang barusan ini, yang ditabung itu apa namanya? Oksigen. Oksigennya nggak ada isinya itu, ya, sampai meninggal mamanya. Viral itu, viral apa spiral? Ini viral bukan spiral. Ya. Meninggal dia, ya, gara-gara tabungnya itu kosong. Dokter pun mengakui ini kosong ini katanya. Jadi hati-hati, makanya kamu jangan sok-sok ke rumah sakit. Makanya mertua saya terakhir mau ke rumah sakit di alat itu, saya tanya terakhir, dok ini kalau dilepas meninggal kata saya. Bisa ini dibawa ke Murni Teguh gitu. Adik ipar nelpon, nggak usah. Berapa? Di sana ada jaminan 15 juta. Saya bisa bayar, saya bilang gitu, tapi nggak usah. Tunggu 1 jam, saya bacakan Yasin. Masih di dalam itu meninggal. Karena itu tanpa dicabut, kalau memang itu sudah waktunya meninggal. Karena saya sudah yakin kalau dibawa ke Murni Teguh di jalan itu bisa jadi sebab meninggalnya, dan kita sudah keluarkan uang 15 juta masuk ke rumah sakit, nggak bisa keluar lagi. Beda sama masuk ke tempat Pak Kiai, ya, main proyek TNU aja, gitu ya. Jadi saya pun mikir ini 15 juta hilang, tapi sia-sia gitu. Tunggu aja, saya bacakan Yasin. Udah sampai saatnya gitu. Jadi permainan-permainan seperti itu harus cerdas. Walaupun banyak duitmu, lebih parah lagi nggak ada duitmu, udahlah meninggal aja lah mak katanya kan. Ya, padahal mama udah tua aja katanya kan. Nah itu berdosa gitu ya. Itu diantaranya tadi masalah cinta kepada Allah. Habib Abdullah Al-Haddad menerangkan cinta itu condongnya hati, ada hubungannya hati, merasa dia bertuhan kepada Allah, kepada yang maha suci dengan sungguh-sungguh mensucikan, dan tidak ada menyerupakan dengan makhluk, tidak ada menyerupakan dengan selain Allah. Itu artinya takdis, itu artinya begitu. Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi, tetapi sucinya tidak seperti sucinya makhluk, tingginya tidak tinggi makhluk. Allah yang besar, besarnya tidak sebesar makhluk, dan sebagainya. Itu maksudnya, yang maksudnya di sini ya, merasa ada hubungan dengan Allah di hatinya, sehingga di hati itu terus menyambung. Tanda-tandanya kalau dengan iman itu mendahulukan Allah daripada selainnya, itu tanda-tandanya.
Makanya itu kalau ada orang bilang bapak itu sebenarnya hatinya baik katanya kan. Cuma mulutnya aja suka maki katanya. Itu nggak betul itu ya. Kalau hatinya baik, mulutnya nggak suka maki. Itu. Ada orang membela kayak gitu. Pokoknya sikit aja ini maki. Ya. Tapi dibilang bapak itu sebenarnya hatinya baik loh katanya. Cuma mulutnya aja itu suka maki, mencaci maki katanya, menjelek-jelekkan orang. Tapi hatinya baik dia itu katanya. Mana bisa kayak gitu itu, nggak diterima itu ya. Karena itu tandanya orang yang hatinya baik itu nggak kayak gitu. Itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan semuanya itu berdasarkan literatur, bukan asal ngomong saja atau asbun ya, supaya kamu bisa paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa zidna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.